Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Binastain wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesempatan olehnya, kesempatan iman, kesempatan Islam, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah merebaknya virus corona, dan kita doakan bersama-sama semoga virus ini dengan cepat berlalu dan kita semua dapat menjalankan segala aktivitas kita dengan seperti biasanya. Oke teman-teman, kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 6 yang mana kita akan mempresentasikan poin-poin penting terkait makalah yang berjudul Sholat dan Zakat. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cecep Nuri Nugraha, NPM 1903022 dari Teknik Industri A semester 2. Dan di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dewa dengan NPM 1903032. Oke, mungkin teman-teman pertama sebelum kita presentasi, teman-teman semuanya sudah diberikan file makalahnya, boleh dibuka supaya kita bisa lebih mendapatkan lagi materinya. Kemudian mungkin kita langsung saja ke pembahasan, dan kali ini kita akan membahas mengenai perkara sholat atau pengertian atau definisi, kemudian syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kemudian dan kesalahan-kesalahan yang mungkin sering terjadi pada kita pada saat melaksanakan sholat. Begitu pula yang akan kita bahas adalah mengenai sholat ini terkait pendapat para ulama madhab yang kurang lebih ada 4, yaitu madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Mungkin langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari sholat sendiri. Yang pertama yaitu ada pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat mempunyai arti berdoa untuk kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan ahli fikih, sholat adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan cara-cara tertentu. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, sholat merupakan pendekatan diri kepada Allah dengan perbuatan yang dimiliki takbiratul ihram dan salam. Yang kedua golongan Hanafi dan Syafi'i dalam arti ini tidak berbeda dengan golongan Maliki dan Hambali. Perbedaan pendapat di antara mereka hanya pada sujud yang dikatakan sebagai sholat secara syara. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sholat merupakan ibadah kepada Tuhan, berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut cara dan rukun yang telah ditentukan. Juga sholat merupakan penyerahan diri lahir dan batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Sholat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan agama. Yang kedua yaitu ada syarat-syarat sholat. Sholat mempunyai beberapa syarat yang menjadi ketergantungan sahnya, sehingga tidak sah sholat apabila tidak memenuhi syarat. Dan ada pula syarat-syarat yang menjadi ketergantungan kewajibannya, sehingga tidak wajib apabila tidak memenuhi syarat tertentu. Istilah yang dipakai para mazhab berbeda dalam menjelaskan beberapa syarat. Untuk itu berikut adalah sholat menurut beberapa mazhab. Yang pertama ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali yaitu syarat syah menurut mazhab Hambali. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz atau dapat membedakan, yang keempat suci dari hadas, yang kelima menutup aurat, yang keenam menjauhi najis dari badan, pakaian maupun tempat, yang ketujuh ada niat, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan memasuki waktu sholat. Adapun menurut mazhab Hanafi yaitu
Syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada syarat wajib, terdiri dari yang pertama telah disampaikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Yang kedua adalah Islam, yang ketiga berakal, yang keempat balik, yang kelima suci dari hadas dan nifas. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama suci badan dari hadas dan najis, yang kedua suci pakaian dari najis, yang ketiga suci tempat dari najis, dan yang keempat menutup aurat, dan yang terakhir adalah niat. Dan adapun yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yaitu dibagi dua bagian. Yang pertama ada syarat wajib. Syarat wajib yaitu sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Islam, yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima suci dari haid dan nifas, yang keenam sehat indranya meskipun hanya penglihatannya atau pendengarannya saja. Yang kedua yaitu syarat syah. Syarat syah terdiri dari satu suci badan dari hadas besar maupun hadas kecil, yang kedua suci badan dari pakaian maupun tempat dari najis, yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat, yang kelima mengetahui masuknya waktu sholat, yang keenam mengetahui tata cara sholat, yang ketujuh meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Adapun menurut mazhab Maliki yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama syarat wajib. Syarat wajib yang dikemukakan oleh mazhab Maliki ada yang pertama yaitu balik, jika tidak wajib sholat untuk anak kecil. Yang kedua tidak dipaksakan meninggalkan sholat. Yang kedua adalah syarat syah. Syarat syah diantaranya yaitu suci dari hadas, suci dari najis, Islam, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Yang ketiga ada syarat wajib sekaligus syarat syah. Yang pertama yaitu telah sampai kepadanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua berakal, yang ketiga memasuki waktu sholat, yang keempat tidak kehilangan alat suci yaitu wudu dan tayammum, yang kelima tidak dalam keadaan tidur dan lupa, yang keenam tidak dalam keadaan haid maupun nifas. Adapun rukun sholat menurut rukun sholat, sebelum kepada pembahasan rukun sholat ada hadis yang mengenai tata cara sholat, yaitu yang pertama adalah menurut mazhab Hanafi. Mazhab ini ada 18, yaitu membaca takbir ketika permulaan sholat, yang kedua membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga membaca surat pada 2 rakaat pertama dari sholat fardu, yang keempat mendahulukan bacaan surat Al-Fatihah daripada surat yang lain, yang kelima menyatukan hidung dan kening ketika sujud, yang keenam ada urut dalam setiap perbuatan yang dilakukan dalam sholat, yang ketujuh adalah tumaninah dalam setiap rukunya, yang kedelapan duduk pertama tasyahud awal setelah 2 rakaat pada salat yang berjumlah 3 atau 4 rakaat. Yang selanjutnya ada membaca tasyahud ketika duduk pertama, dan ada juga membaca tasyahud ketika duduk terakhir sebelum salam, dan ada juga bergegas bangkit ke rakaat ketiga setelah membaca tasyahud awal. Adapun mengucapkan assalamualaikum sebanyak 2 kali pada akhir salat sambil menoleh ke kanan dan kiri. Ya, ada juga mengeraskan suara bagi imam pada rakaat sholat subuh, 2 rakaat dalam sholat maghrib dan isya meskipun sholat qadha. Membaca pelan bagi imam atau makmun pada saat sholat zuhur dan asar selain 2 rakaat sholat maghrib dan isya serta sholat nafilah pada siang hari. Dan ada pula membaca doa qunut dalam witir, dan juga ada takbir dalam sholat id, diam dan mendengarkan imam saat sholat berjamaah. Adapun menurut Imam Hambali, Imam Maliki ada yaitu yang pertama ada niat, takbiratul ihram, berdiri ketika sholat fardu, membaca surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan berdiri, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, salam, duduk ketika salam, tumaninah, i'tidal dan ruku, sujud, takbir. Adapun menurut mazhab Syafi'i yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu, membaca Al-Quran, ruku, i'tidal dalam posisi berdiri dan tumaninah, sujud, duduk di antara 2 sujud dan tumaninah, tasyahud, ketika tasyahud, membaca salawat kepada Nabi, salam, urut dan tertib dalam setiap rukunya. Adapun menurut mazhab Hambali yaitu takbiratul ihram, berdiri dalam sholat fardu sesuai kemampuan, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat bagi imam dan sholat sendiri, ruku, i'tidal, sujud, i'tidal dari sujud, duduk di antara 2 sujud, tumaninah pada setiap rukunya, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud, membaca sholawat kepada Nabi, salam ke kanan, tertib atau urut.
setiap rukunnya. Yang pertama ada niat. Niat secara etimologi bermakna kehendak dan tekad. Secara terminologi syariat, niat adalah tekad dan azam dalam hati untuk melakukan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yaitu disebut karena mengharamkan segala jenis perbuatan mubah dari makan, minum, berbicara dalam sholat. Hendaklah seseorang yang akan sholat dan bertakbir dengan lafaz Allahu Akbar yang bahasa Arab, kecuali bagi tidak mampu mengucapkan. Allah berfirman, yaitu dan agungkanlah rohmu. Dan ada juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya kunci sholat dan adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam. Yang ketiga adalah berdiri dalam sholat fardu sesuai kemampuan. Yaitu dijelaskan bahwa sholat dalam sholat fardu harus dengan berdiri. Jika tidak mampu berdiri karena sakit atau sebab yang lainnya maka boleh dengan duduk. Jika tidak mampu maka boleh dengan berbaring. Maka jika orang sakit yang mampu menggerakkan badannya boleh dengan menggalikan kepala menurut Imam Hanafi, atau mengedipkan mata menurut Imam Maliki, bahkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali menggerakkan tubuh di dalam hati. Itu ada juga membaca surat sesuai kemampuan. Madhab Hanafi berpendapat bahwa membaca Al-Quran adalah salah satu rukun sholat dan tidak mengkhususkan surat Al-Fatihah. Meskipun membaca surat Al-Fatihah adalah hal yang wajib dilakukan dalam berpendapat madhab Hanafiyah. Jika seseorang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah sama sekali karena tidak ada yang mengajarinya atau tidak menghafal, maka ia boleh menggantinya dengan bacaan lain yang sebanding dengan tujuh ayat tersebut. Ini adalah pendapat Hanafi. Yang selanjutnya adalah ruku. Secara terminologi, ruku berarti menundukkan kepala dengan membukukan punggungnya, kedua telapak tangannya memegang lutut dan meluruskan punggungnya serta meregangkan jari jemari. Bangkit dari ruku dan itidal. Itidal adalah bangkit dan kembali ke gerakan sebelum ruku berdasarkan hadis Rasulullah kepada orang yang baru sholatnya, yang buruk sholatnya. Seperti yang dikatakan, summa hatta tatma'inna raki'an summa hatta ta'tadila qa'iman, yang artinya kemudian bangkitlah dari ruku sampai kamu berdiri tegak. Yang selanjutnya itu ada sujud dua kali di setiap rakaatnya. Sujud secara etimologi adalah tunduk, merendahkan diri, condong, meletakkan dahi ke bumi. Secara terminologi, sujud adalah meletakkan dahi atau bagian sekitarnya di tempat sujud yang tetap dengan gerakan tertentu. Adapun yang selanjutnya yaitu duduk selama tasyahud. Duduk selama tasyahud merupakan rukun sholat menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Sementara mazhab Maliki menganggap sunnah. Yang menjadi rukun menurut Maliki adalah duduk ketika akan salat. Yang selanjutnya itu sholawat kepada Nabi. Syafi'iyah dan Hambaliyah dikategorikan sebagai rukun berdasarkan firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Dan lafaz salawat yang sempurna adalah sebagai berikut: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sementara itu, Hanafi dan Maliki mengkategorikan sebagai sunnah sholat. Barang siapa yang tidak mampu membaca tasyahud, maka boleh dengan membaca menerjemahkannya. Yang selanjutnya adalah mengucapkan salam. Salam pertama sebagai tanda keluar sholat. Ketika posisi duduk, Malikiyah dan Syafi'iyah mengkategorikan salam pertama sebagai rukun. Sementara salam yang kedua adalah sunnah. Hanafiyah mengkategorikannya sebagai wajib sholat. Ucapan salam untuk hukumnya sunnah menurut Hambali. Lafaz salam pendek adalah dengan mengucapkan assalamualaikum berdasarkan hadis dari Muslim
Adapun lafaz yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang tidak mengucapkan salam maka tidak sah sholatnya. Yang selanjutnya itu ada tumanina. Tumanina secara bahasa bermakna tenang, teknologi menetap dan tenangnya anggota badan di tempatnya dalam waktu sejenak. Tumanina hanya dilakukan ketika ruku, bangkit dari ruku, sujud dan bangkit darinya. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah mengkategorikan sebagai rukun sholat, sementara Hanafiyah mengkategorikannya sebagai wajib sholat. Di sini adapun tabel perbandingan rukun-rukun sholat 4 mazhab kita bisa lihat nanti di sebelah sini. Dan adapun dari tabel-tabel perbandingan rukun sholat yang 4 itu, yang pertama ada niat, itu kita bisa lihat di atas ya, ada niat, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud, membaca shalawat Nabi, salam, tumanina dan tasbih. Dan untuk Hanafiyah, untuk mazhab tersebut kita bisa lihat di tabelnya. Yang selanjutnya itu ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu secara garis besar ada 5. Yang pertama, berbicara. Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf walaupun tidak mempunyai makna. Namun imam mazhab berbeda pendapat tentang berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara karena lupa atau tidak sengaja dengan sengaja. Keduanya tetap membatalkan sholat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak batal sholat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja kalau hanya sedikit. Demikian juga bila jika berdaham tanpa ada maksud, maka sholatnya batal menurut mazhab Maliki. Yang kedua yaitu setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Poin ini disepakati oleh seluruh mazhab. Yang ketiga yaitu makan dan minum. Sepakat seluruh mazhab bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat. Hanya saja mereka berpendapat tentang kadar dari makan dan minum yang membatalkan sholat tersebut. Menurut mazhab Hanafi, perbuatan makan atau minum baik banyak atau sedikit, sengaja atau lupa, maka membatalkan sholat, walaupun hanya secuil roti dan seteguk air. Menurut mazhab Syafi'i, setiap makanan atau minuman yang sampai ke rongga perut orang yang sholat baik banyak atau sedikit dapat membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja dan dia mengetahui hukumnya. Kalau ia tak sengaja atau tidak mengetahui hukumnya, maka jika sedikit tidak membatalkan sholat, namun jika banyak dapat membatalkan sholat. Menurut Hambali, jika makan atau minum itu banyak, baik secara sengaja atau tidak, maka akan dapat membatalkan sholat. Yang keempat yaitu jika datang hadas, baik hadas besar maupun kecil. Ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datang hadas tersebut sesudah tasyahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak. Ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi hukumnya sama dengan poin 4 di atas. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang disepakati oleh beberapa mazhab. Masing-masing mazhab terkadang sepakat dalam satu hal dan berbeda dalam hal lain. Berikut uraiannya, yaitu pertama, mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu yang pertama karena hadas yang mewajibkan wudu atau manfui. Yang kedua, berbicara secara sengaja. Yang ketiga, menangis. Keempat, teliti dalam sebagian kesadaran. Kelima, banyak bergerak. Keenam, ragu-ragu dalamnya. Ketujuh, bimbang dan memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. Yang kedelapan, menukar niat salah satu padu dengan padu yang lain. Yang kesembilan, terbuka aurat. Yang ke-10, tidak menutup aurat. Yang ke-11, karena najis yang tidak dimaafkan. Yang ke-12, mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-13, meninggalkan rukun secara sengaja. Yang ke-14, mengikuti imam yang tidak dapat patut diikuti karena kekufurannya atau sebagainya. Yang selanjutnya itu menambah rukun secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dan dengan dadanya, mendahulukan rukun fi'il dari yang lainnya. Yang kedua yaitu adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu yang pertama meninggalkan satu rukun sengaja, menambah rukun sengaja, menambah sholat tasyahud menghargai pada taknya, atau menambah makan dari dengan sengaja, berbicara dengan
Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kemudian menurut mazhab Hambali yang dapat membatalkan sholat yaitu yang pertama banyak bergerak, yang kedua kena najis yang tidak dimaafkan, kemudian membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi penjelasannya untuk sengaja membuka aurat itu, teman-teman kita lanjutkan. Kemudian menurut Imam Hambali yang membatalkan sholat yaitu yang pertama banyak bergerak, kemudian yang kedua kena najis yang tidak dapat dimaafkan. Kita tahu kan najis-najis yang macam-macam najis yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman kita. Kemudian membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, kemudian mendahulukan sebagian rukun dengan lainnya dengan sengaja, atau tidak berurutan dalam rukun sholatnya. Lalu keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. Nah, kita ambil contoh misalkan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu merupakan nyawa dari sholat. Apabila kita tidak membaca dengan baik atau dengan benar surat Al-Fatihah, maka dapat membatalkan sholat menurut Imam Hambali. Kemudian ragu-ragu dalam takbiratul ihram, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu, tertawa terbahak-bahak, berbicara baik sengaja maupun tidak, makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam, makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. Kemudian makan dan minum, berdehem tanpa alasan, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. Kemudian menangis buka karena takut kepada Allah. Bukan terakhir menangis bukan karena takut kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir menurut Imam Hanafi yaitu yang pertama berbicara dengan sengaja, baik itu karena tidak tahu hukumnya maupun keliru. Kemudian membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Kemudian banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdehem tanpa alasan, menggerutu, merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras, mengucapkan membalas ucapan orang yang bersin, mengucapkan kalimat innalillah karena mendengar kabar buruk, kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar buruk. Saya ingatkan lagi ini dalam sholat. Kemudian mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air, kemudian terbit matahari ketika sedang sholat subuh. Itu artinya ini sudah di akhir waktu sholat subuh, tetapi orang itu tetap sholat karena entah itu karena baru bangun ataupun apa. Kemudian tidak sengaja ternyata matahari sudah muncul. Nah, kemudian jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh, dan terakhir berhadas dengan sengaja jika didahului oleh hadas, atau yang dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Nah, itulah beberapa hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 madhab. Nah, kemudian kita langsung pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai waktu sholat menurut 4 madhab. Nah, yang pertama sholat zuhur dan sholat asar. Meskipun sebenarnya tidak terdapat banyak perbedaan pendapat dalam hal ini dalam waktu sholat, namun ada beberapa perbedaan, yaitu dalam menentukan akhir daripada sholat itu. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama sholat zuhur dan sholat asar. Nah, para ahli fikih memulai dengan sholat zuhur karena ia merupakan sholat pertama yang diperintahkan, yang difardukan. Kemudian setelah itu difardukan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh secara tertib. Kelima sholat tersebut diwajibkan di Mekah pada 48 malam Isra setelah 9 tahun diutusnya Rasulullah SAW
Dapat dilihat Quran surat Al-Isra ayat 78. 4 imam mazhab sepakat bahwa awal waktu sholat duhur adalah ketika matahari sudah tergelincir dan tidak boleh sholat sebelum matahari tergelincir. Nah, misalkan bagaimana kita membedakan waktu sholat duhur? Maksud dari tergelincirnya matahari, kita bisa misalnya kita pergi keluar, kemudian kita berdiri, teman-teman. Nah, apabila bayangan kita masih belum terlihat ketika jam 12 misalkan, bayangan kita belum terlihat, maka itu belum waktu zuhur. Nah, apabila bayangan kita udah terdapat sedikit saja, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Itu gambaran singkatnya. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat tentang batas ketentuan waktu dan sampai kapan waktu sholat itu berakhir. Nah, menurut Imam Syafi'i, sholat menjadi wajib dengan tergelincirnya matahari sebagai wujud muasa hingga panjang bayangan benda sama dengan tinggi benda tersebut. Apabila telah habis waktu zuhur, masuklah waktu asar. Nah, jadi ketika kita melihat melihat bayangan tadi yang sudah saya ilustrasikan, apabila bayangan tadi sudah tergelincir sedikit, sudah kelihatan sedikit, maka itu sudah waktu zuhur. Nah, apabila bayangan itu sudah sama dengan panjang tubuh kita, maka itu adalah merupakan akhir dari waktu zuhur menurut Imam Syafi'i, dan itu akan menjelang waktu sholat asar. Nah, barang siapa yang mengerjakan sholat duhur dan menyelesaikan sholatnya ketika bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda itu, maka ia dipandang telat sholat pada waktunya. Sudah itu masuklah waktu asar. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa waktu duhur hingga bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda adalah batas hanya khusus bagi orang yang memilihnya. Sedangkan bagi orang yang terpaksa, maka waktu zuhur itu sampai bayang-bayang suatu benda lebih panjang daripada benda tersebut. Imam Syafi'i membolehkan kita mengumpulkan sholat zuhur dan asar di dalam satu waktu disebabkan hujan. Bahkan berpendapat bahwa sholat zuhur dan asar bersekutu dengan terbenam matahari. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa akhir waktu sembahyang asar ialah apabila bayangan sesuatu telah menjadi 2 kali. Hal ini bagi orang yang tidak udzur dan darurat akhir waktu asar terbenam matahari. Dalam literatur lain, Syafi'i juga berpendapat bahwa waktu asar mulai dari lebihnya bayang-bayang sesuatu dalam ukuran panjang dengan benda tersebut sampai terbenam matahari. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengerjakan sholat asar pada awal waktu adalah lebih utama. Mengerjakan sholat asar pada awal waktu adalah lebih utama. Menurut Imam Maliki, seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Maliki juga berpendapat bahwa sholat menjadi wajib dengan tergelincirnya matahari sebagai wujud muasa sehingga panjang bayangan benda sama dengan tinggi bayangan tersebut. Imam Maliki berpendapat bahwa batasan ini hanya khusus bagi orang yang memilihnya, sedangkan bagi yang terpaksa, maka waktu zuhur itu sampai bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari benda tersebut. Hal yang serupa juga menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Al-Hadi, dan segolongan ulama-ulama, apabila bayangan suatu benda telah menjadi sepertinya, habislah waktu zuhur. Tetapi masih ada bagi zuhur di waktu asar, itu sekedar 4 rakaat saja, dan dalam suatu riwayat dari Maliki bahwa akhir waktu zuhur adalah terbenamnya matahari. Menurut keterangan An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dengan hadis-hadis, maka dia bersembahyang zuhur pada hari yang kedua ketika telah menjadi bayangan suatu sepertinya, dan dia telah bersembahyang asar pada hari pertama ketika bayangan sesuatu telah menjadi sepertinya. Dari perkataan ini menyatakan bahwa zuhur dan asar bersikat dalam waktu sholat asar. Kata Ibnu Qudamah dihikayatkan dari Maliki bahwa beliau berkata, waktu ikhtiar bagi zuhur ialah apabila bayangan suatu telah menjadi sama panjang dengan dia
dan masih boleh menunaikan sholat duhur sebelum matahari terbenam, menunaikan orang sakit yang khawatir hilang kesadarannya, dan musafir yang tidak hendak berangkat mendahulukan sembahyang asar kepada waktu duhur. Selain itu, Maliki tidak membolehkan yang demikian untuk sembahyang duhur dan asar, atau tidak dibolehkan jamak karena hujan pada siang hari. Waktu duhur menurut pendapat Imam Maliki berkepanjangan hingga terbenam matahari. Imam Maliki berpendapat bahwa mengerjakan sholat asar pada waktu awal adalah lebih utama. Imam Maliki berpendapat bahwa sembahyang asar mempunyai dua waktu. Yang pertama disebut ikhtiari, yaitu dimulai dari lebihnya bayang-bayang suatu benda dari benda tersebut sampai matahari tampak menguning. Sedangkan waktu yang kedua disebut waktu idhtirari, yaitu dimulai dari matahari yang tampak menguning sampai terbenamnya matahari. Kemudian menurut Imam Hanafi, ia berpendapat bahwa kewajiban sholat dikaitkan dengan akhir waktunya. Sholat pada awal waktu hukumnya adalah sunnah. Kata Abu Hanafiyah, seorang dikatakan sembahyang apabila waktu sembahyang itu tinggal sekedar cukup buat mengerjakannya. Di permulaan waktu dibolehkan baginya mengerjakan atau tidak. Sependapat dengan beliau sependapat dengan Imam Maliki bahwa akhir waktu duhur adalah jika bayangan setiap benda sama dengan tinggi benda tersebut. Namun dalam literatur lain Imam Hanafi berpendapat bahwa masih ada waktu duhur sehingga menjadi bayangan suatu benda. Sepertinya Abu Hanafiyah berpendapat permulaan waktu asar ialah apabila bayangan suatu telah jadi dua kalinya. Dikatakan juga Imam Hanafi berpendapat waktu asar dimulai dari lebihnya bayang-bayang sesuatu benda dalam ukuran panjang dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Abu Hanafiyah, demikian Abu Muhammad Imam Lamongan dan Maman Surahman fikih 4 madhab meneruskan riwayatnya berpendapat tidak boleh mutakhir duhur pada waktu asar oleh musafir yang sedang dalam perjalanan. Menurut Imam Hambali, kata Ahmad Ibnu Hambal, Atswari, Al-Auza, Abu Yusuf, dan Muhammad Ibnu Hasan, akhir waktu asar ialah kuning matahari sebelum matahari kuning masih ada waktu asar. Imam Hambali berpendapat yang termasuk paling akhirnya waktu sholat adalah sampai bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari 2 kali benda tersebut, dan pada saat itu boleh mendirikan sholat asar hingga terbenamnya matahari. Tetapi orang yang sholat pada saat itu berdosa dan diharapkan sampai akhirnya pada waktu tersebut. Madhab-madhab yang lain tidak sependapat dengan pendapat di atas. Selain keempat madhab tersebut, ulama lain seperti kata Haus dan Atta Sidik, apabila telah menjadi bayangan sepertinya masuklah waktu asar. Akan tetapi waktu asar itu dapat dipergunakan untuk asar dan duhur selama belum terbenam matahari. Kata Ishaq Ibnu Rawati, Abu Thawr, Muzani, dan Ibnu Zarir, walaupun telah menjadi bayangan sesuatu sepertinya, namun masih boleh diambil sekedar 4 rakaat dari waktu. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu banyak perbedaan pendapat para ulama madhab 4 madhab ini, namun dapat diambil kesimpulan bahwa banyak yang sependapat dari 4 madhab, yaitu mulanya waktu duhur yaitu apabila ketika bayang-bayang seorang itu sudah tergelincir sedikit, maka itu sudah masuk awal waktu duhur. Dan waktu duhur dilaksanakan di awal waktu itu hukumnya lebih utama, dan beberapa pendapat mengatakan sunnah. Nah, kemudian untuk waktu akhir dari duhur tersebut ada memang perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa waktu duhur akhirnya itu merupakan ketika bayang-bayang seorang atau bayang-bayang benda sudah sama dengan benda tersebut. Namun ada yang mengatakan juga bahwa ketika itu masih dapat dilakukan 4 rakaat atau kita masih sempat untuk sholat duhur, maka itu diperbolehkan. Nah, kemudian untuk waktu sholat asar
permulaan waktunya juga sama, tidak banyak perbedaan pendapat, yaitu ketika bayang-bayang seorang atau benda itu sudah sama panjang dan melebihi sedikit. Nah, misalkan tinggi kita 150. Nah, kemudian kita mencoba berdiri di bawah sinar matahari dan ternyata bayang-bayang kita lebih sedikit, entah 10 cm atau 20 cm, misalnya 160 atau 170, maka itu sudah permulaan waktu asar. Nah, untuk akhir waktu asar dan zuhur ini ada perbedaan pendapat, tadi sudah kita paparkan, yaitu yang pertama ada ketika matahari sudah menguning atau menjelang terbenam matahari. Tapi ada beberapa pendapat yang sudah tadi paparkan juga, bahwa selagi kita masih bisa sholat asar atau belum terbenam matahari, maka kita masih bisa sholat asar. Namun seorang itu berdosa, seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan pada waktu sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dan sholat isya menurut Imam Syafi'i bahwa waktu maghrib dimulai dari hilangnya sinar matahari dan berakhir sampai hilangnya cahaya merah di arah barat. Dalam buku fikih 4 madhab karya Imam Pamungkas juga disebutkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat akhir waktu sholat maghrib adalah sudah hilangnya mega merah. Dikatakan juga bahwa Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat yang dipilih para ulama madhab Syafi'i terakhir, yakni akhir waktu maghrib adalah setelah hilang mega merah. Menurut yang dinasahkan oleh Syafi'i dalam kitab Qadim Qaul 70 Muhammad Zawidnya bahwa waktu maghrib satu saja, yakni permulaan awalnya. Kemudian An-Nawawi berkata, menurut Nas Syafi'i dalam segala kitabnya Qadim dan Zadid, maghrib itu merupakan satu waktu saja atau awalnya. Pendapat ini diterima juga oleh Al-Auza'i. Syafaq adalah warna merah yang muncul sesudah maghrib, maka apabila ia sudah hilang, masuklah waktu isya. Demikian menurut Imam Syafi'i, diriwayatkan dari Umar, Abu Hanifah, dan Umar ibnu Abdul Aziz bahwa akhir waktu sembahyang isya sepertiga malam. Yang pertama riwayat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i. Akhiran sholat isya adalah lebih utama kecuali menurut Imam Syafi'i. Ini merupakan pendapat paling sahih menurut sahabat-sahabat Syafi'i. Syafi'i membolehkan kita mengumpulkan antara maghrib dengan isya dalam satu waktu untuk masjid-masjid yang berjamaah pada waktu sedang hujan. Bahkan berpendapat bahwa waktu maghrib dan isya bersekutu waktunya hingga terbit fajar. Hal ini serupa dengan pendapat Syafi'i pada waktu zuhur dan asar. Menurut Imam Maliki berpendapat bahwa sholat maghrib atau waktu sholat maghrib adalah ketika matahari terbenam, tidak boleh diakhirkan darinya. Hal yang serupa juga disebutkan dalam buku 4 madhab Imam Pamungkas. Adapun untuk waktu sholat maghrib, ulama Imam Maliki berpendapat bahwa sholat maghrib tersebut waktunya adalah ketika terbenamnya matahari. Untuk waktu isya ditandai dengan hilangnya syafaq. Imam Maliki mengatakan sungguhnya waktu maghrib itu sempit, waktunya khusus dari awal tenggelamnya matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakan sholat maghrib, melaksanakan sholat maghrib itu, yang mana termasuk di dalamnya cukup untuk bersuci, adzan, dan tidak boleh mengakhirinya atau memundurkan dari waktu ini dengan sesuka hati, dengan sengaja. Bagi orang yang terpaksa, maka waktu maghrib berlaku sampai terbit fajar. Hanya tidak boleh mengakhirkan waktu maghrib dari awal waktunya. Menurut Imam Hanafi dan Hambali, Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban sholat dihubungkan dengan akhir waktunya. Adapun sholat pada awal waktu hukumnya adalah sunnah. Menurut buku fikih 4 madhab yang diterjemahkan oleh Abdul Zaki Al-Kaf dari buku aslinya berbahasa Arab Rahmah Al-Umroh fi Ikhtilaf Al-Asmiyah, bahwa Hanafi dan Hambali berpendapat sholat maghrib mempunyai dua waktu. Imam Hambali berpendapat bahwa maghrib dimulai dari hilangnya sinar matahari dan sampai akhir hilangnya cahaya merah di arah barat. Imam Hanafi dan Imam Hambali mengemukakan pendapat bahwa hilangnya cahaya berwarna putih setelah hilangnya mega merah
merupakan waktu Isya yang disukai ialah hingga sepertiga malam, dan Muhammad Zawad hingga separuh malam, dan terus menerus waktunya itu sampai terbit fajar. Imam yang berpendapat bahwa waktu sholat maghrib hanya khusus dari awal waktu terbenamnya matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakannya, sedangkan waktu Isya hanya khusus dari akhir separuh malam pada bagian pertama, kalau malam itu dibagi dua, sampai diperkirakan dapat melaksanakannya. Di antara dua waktu tersebut adalah waktu mustarok atau penggabungan antara maghrib dan isya. Dari itu mereka Imamiyah membolehkan melaksanakan sholat jama' pada waktu mustarok ini. Keterangan di atas jika dihubungkan dengan orang yang memilih, tapi kalau bagi orang terpaksa baik karena tidur ataupun lupa, maka waktu sholat tersebut sampai pada terbitnya fajar hanya waktu sholat isya, khusus dari waktu malam sampai diperkirakan dapat untuk melaksanakannya saja, dan waktu sholat maghrib khusus dari bagian pertama dari separuh atau setengah malam bagian kedua sampai diperkirakan dapat cukup untuk melaksanakannya saja. Terbenamnya matahari terjadi bila tidak ada sinar matahari yang membias ke atas, sama dengan pendapat 4 mazhab. Hanya Imamiyah berpendapat bahwa terbenamnya matahari itu tidak bisa diketahui dengan tidak terlihatnya bulatan matahari dari pandangan mata. Bahkan dengan naiknya cahaya merah di arah timur dengan perkiraan tingginya sama dengan orang lelaki berdiri, karena timur lebih tinggi dari barat. Di atasnya terdapat cahaya merah yang menentang berlawanan dengan cahaya matahari. Ini terjadi setiap matahari di arah barat dan cahaya berlawanan itu naik ke atas. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa ada dua pendapat waktu. Yang pertama adalah ketika awal sholat maghrib, ketika cahaya matahari itu sudah tidak terlihat lagi, maka itu sudah permulaan awal sholat maghrib. Kemudian yang terakhir mengenai waktu sholat subuh. Untuk sholat subuh, para imam 4 mazhab sepakat bahwa terbitnya fajar kedua merupakan awal dari sholat subuh. Fajar kedua tersebut biasanya disebut fajar shadiq, yang cahaya tersebut di ufuk dan setelahnya tidak ada gelap. Adapun akhir waktu dipilih adalah ketika hari telah tenang. Imam Maliki dan Imam Syafi'i juga dalam riwayat lain dari Imam Hambali mengatakan bahwa sholat subuh tersebut sebaiknya dilakukan ketika hari masih gelap. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi, sholat subuh tersebut dilakukan antara waktu gelap dan terang. Apabila waktu gelap telah lenyap, maka waktu itu lebih baik daripada gelap, kecuali ketika di Muzdalifah yang sebaiknya dilakukan ketika hari masih gelap. Dari Imam Hambali diperoleh riwayat lain, yaitu diperbolehkannya, yaitu harus diperhatikan keadaan orang yang sholat. Jika ia sukar mengerjakan sholat subuh ketika hari masih gelap, maka mengerjakan setelah terang adalah lebih utama. Sementara itu, jika sholatnya dilakukan berjamaah, maka sebaiknya dilakukan ketika hari masih gelap. Imam Maliki juga berpendapat bahwa waktu sholat subuh ada dua. Pertama adalah ikhtiar, memilih, yaitu dari terbitnya fajar sampai terlihatnya wajah orang yang kita pandang. Sedangkan yang kedua, ikhtirari atau terpaksa, yaitu dari terlihatnya wajah tersebut sampai terbitnya matahari. Kemudian ada waktu yang makruh untuk melaksanakan sholat. Sunnah Nabi Muhammad SAW melarang seorang melakukan sholat 5 waktu. 3 waktu disebut dalam sebuah hadis dan 2 hadis lagi dalam hadis yang lain. 3 waktu yang dilarang itu disebut dalam hadis Muslim yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Zuhani. 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami sholat dan membumikan orang yang meninggal, yaitu ketika matahari muncul hingga ia naik, ketika matahari di tengah-tengah hingga tergelincir, maksudnya bergerak sedikit dari tengah-tengah langit, dan ketika matahari hampir terbenam. Hadis Amr bin Abbas menjelaskan ukuran tingginya dengan lafaz, tinggi itu sekedar panjang sebatang lembing atau 2 batang lembing.
Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasai. Panjang lembing adalah 2,50 meter atau 2,5 meter atau lebih kurang 7 hasta pada pandangan mata kasar. Menurut golongan ulama Maliki ialah sepanjang 12 jengkal. Diriwayatkan dari Ibnu Abbasah sehingga muncul bayangan yang panjangnya sama dengan lembing, dan maksud dengan qaim az-zirah ialah ketika matahari berada di tengah langit. Nah, lihat kedua hadis ini dalam Subul Salam jilid 1 halaman 111 dan seterusnya. Larangan dalam 3 waktu itu lurus bagi 2 hal, yaitu mengebumikan mayat dan sholat. Adapun 2 waktu yang lain diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sholat setelah subuh hingga matahari naik, dan tidak ada sholat setelah asar hingga matahari terbenam." Adapun redaksi yang terdapat dalam kitab Muslim adalah tidak ada sholat setelah sholat fajar. Hal yang dilarang dalam kedua waktu ini hanyalah sholat saja. Jadi 5 waktu tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, setelah sholat subuh hingga matahari naik kira-kira setinggi lembing menurut pandangan mata kasar. Maka dapat kita baca juga tidak ada waktu atau tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh atau ba'da subuh. Tidak ada sholat sunnah karena ini merupakan waktu yang dimakruhkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, ketika matahari terbit hingga ia naik setinggi lembing, yaitu lebih kurang sepertiga jam setelah terbit. Kemudian yang ketiga, waktu matahari tengah-tengah langit atau waktu istiwa, bukannya waktu zawal atau tergelincir matahari, karena waktu zawal tidak dimakruhkan sholat hingga matahari tergelincir, itu masuk waktu zuhur. Nah, ini dapat kita lihat ketika belum mendapati sholat zuhur, atau misalkan kalau diilustrasikan ketika kita seorang atau benda diletakkan di sinar bawah matahari, maka tidak terdapat bayangan padanya, maka dimakruhkan kita untuk sholat pada waktu itu, terkecuali setelah tergelincir matahari atau ketika bayang-bayang itu sudah mulai muncul, maka itu merupakan permulaan dari sholat zuhur yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, waktu matahari kekuningan hingga ia terbenam. Yang kelima, setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Hikmah larangan menunaikan sholat dalam waktu-waktu tersebut dan juga hikmah diharamkannya sholat sunnah di dalamnya adalah 3 waktu. Yang pertama, dinyatakan alasan oleh hadis Amr bin Abbas yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai, yaitu ketika matahari terbit. Ia terbit di antara 2 tanduk setan, lalu orang kafir sholat menyembahnya. Ketika matahari tengah-tengah, neraka jahanam dinyalakan dan pintu-pintunya pun dibuka. Ketika matahari hendak terbenam, ia terbenam di antara 2 tanduk setan, dan orang-orang kafir sholat menyembahnya. Jadi hikmah pelarangan adalah supaya tidak menyerupai orang kafir yang menyembah matahari, dan juga karena waktu matahari tengah-tengah langit adalah waktu kemurkaan Allah. Sementara hikmah pelarangan sholat sunnah setelah subuh dan asar bukanlah disebabkan sesuatu yang wujud dalam waktu itu, melainkan pada waktu itu yang lebih baik adalah sibuk dengan kewajiban daripada dengan hal-hal yang sunnah. Adapun hukum yang dapat diambil dari larangan tersebut adalah pengharaman sholat sunnah menurut ulama Hambali pada 5 waktu itu tersebut, dan menurut ulama Maliki pada 3 waktu saja. Namun dalam 2 waktu yang lain hukumnya adalah makruh tanzih. Menurut ulama Hanafi, ke-5 waktu itu dianggap sebagai waktu makruh tahrim. Adapun menurut ulama Syafi'i, berdasarkan pendapat yang muktamad, 3 waktu itu adalah makruh tahrim atau Murakil Falah halaman 31, Ad-Darul Murakil Muhtaz jilid 1 halaman 223 dan seterusnya.
Sedangkan menurut 4 pendapat yang masyhur dan mazhab Syafi'i, 2 waktu yang dianggap makruh tanzih. Hukum atau makruh tahrim menyebabkan sholat yang dilaksanakan tidak sah dengan perincian pendapat yang akan diterangkan nanti. Kemudian walaupun kedua-duanya haram dan makruh tahrim menyebabkan dosa, tetapi haram ialah hukum yang ditetapkan dengan dalil qat'i yang tidak ada kemungkinan takwil lago, baik berasal dari kitab, sunnah, ijma ataupun qiyas. Adapun makruh tahrim adalah hukuman yang ditetapkan dengan dalil yang mengandung kemungkinan takwil. Para fuqaha berpendapat tentang jenis sholat yang dimakruhkan pada masa-masa tersebut. A. 3 waktu makruh: matahari terbit, matahari terbenam, dan matahari di tengah-tengah atau istiwa. Menurut pendapat ulama madhab Hanafi, ini sholat apapun makruh dilakukan dalam waktu tersebut, sholat fardu, sunnah ataupun wajib, walaupun dengan maksud mengqadha satu wajib yang ada dalam tanggungan, ataupun sholat jenazah maupun sujud tilawah atau sujud sahwi kecuali pada hari Jumat. Menurut pendapat yang mutamad yang disahkan, dan sholat asar yang dilakukan secara tunai. Kemakruhan itu dapat membawa kepada tidak sahnya sholat fardu dan sholat-sholat yang berkaitan dengan yang berbentuk wajib seperti sholat witir. Sholat sunnah yang dilakukan pada waktu itu adalah sah, tetapi makruh tahrim. Jika waktu makruh baru datang setelah sholat yang dimulakan, maka sholat tersebut batal kecuali sholat jenazah yang ada pada waktu itu, sujud tilawah yang dibaca ayatnya pada waktu itu, sholat asar pada harinya, sholat sunnah dan nazar yang terikat dengan waktu itu, mengqadha sholat yang telah dikerjakan pada waktunya tetapi tidak membatalkan sholat qadha. Keenam, sholat ini adalah sah. Sholat yang pertama sah dan tidak makruh. Yang kedua adalah sah tetapi tidak tanzih. Sementara sholat yang 4 berikutnya adalah sah tetapi haram. Dalil mereka adalah karena bentuk larangan sholat dalam waktu tersebut adalah umum. Tidak sah melakukan qadha pada waktu itu karena sholat qadha adalah suatu sholat wajib yang sifatnya sempurna, maka ia tidak boleh ditunaikan dengan cara yang tidak sempurna. Tidak sah melaksanakan sholat subuh secara tunai waktu matahari terbit karena kewajiban sholat subuh harus dilakukan dalam waktu yang sempurna, maka ia batal jika dilakukan dalam waktu yang salah kecuali yang dilakukan oleh orang awam. Mereka tidak perlu dihalang melakukannya sebab mereka meninggalkannya. Menurut pandangan tengah ulama, menunaikan sholat yang dibolehkan adalah lebih utama dari meninggalkannya. Sah menunaikan sholat asar tunai tetapi makruh tahrim jika dilakukan pada matahari sedang terbenam. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, siapa yang mendapat 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia diperbolehi sholat asar pada waktunya. Kemudian 2 waktu larangan sholat setelah sholat subuh dan asar. Setelah sholat subuh dan asar, makruh melakukan sholat sunnah yang termasuk sunnah qobliyah subuh ataupun sunnah qobliyah asar yang tidak ditunaikan sebelum sholat fardu. Begitu juga sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat nazar, 2 rakaat sunnah tawaf, 2 sujud sahwi atau mengqadha sholat sunnah yang tidak sempurna. Lakukan sholat-sholat ini dalam kedua waktu tersebut adalah tahrim, namun sholat tersebut sah. Mengqadha sholat fardu yang terlewat, sholat witir atau sujud tilawah dalam sholat jenazah tidak makruh dilakukan dalam kedua waktu ini. Hal ini disebabkan kemampuan itu timbul karena seorang sibuk dengan tanggung kewajiban sholat fardu yang belum ditunaikan. Sekiranya ia telah melaksanakan sholat fardu itu, maka kemakruhan tersebut hilang karena adanya kesibukan untuk menunaikan fardu yang lain dan kewajibannya. Hukum tidak makruh melakukan qadha setelah mendirikan sholat asar ini hanya berlaku dalam masa sebelum berubahnya matahari.
menjadi kuning. Tapi apabila matahari sudah berubah, maka tidak boleh melakukan qada walaupun sebelum mengerjakan sholat asar.